Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas KKNDR tanggap pandemi COVID-19 UIN Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun ajaran 2020. Di video kali ini aku mau bahas tentang cara meredakan stres di masa pandemi. Stay tune ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milenia Dewi Syafira, NIM C93217094, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nama saya Nurul Fahmi Reza, saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, NIM saya C92217165. Kesehatan mental memang harus kita prioritaskan di saat pandemi seperti saat ini. Nah, resiko gangguan kesehatan mental pun juga sangat tinggi, sebab belum kita ketahui kapan pastinya pandemi ini akan segera berakhir. Sehingga saat ini banyak orang yang mulai merasa kelelahan dalam menghadapi keadaan hingga emosi mereka terkuras. Nah, di sini penting banget untuk kita mengetahui cara mengelola stres, karena pada saat ini stres kronis dapat mengancam dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, stres juga dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi serta berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Dalam pandemi seperti saat ini, kesehatan fisik dan mental adalah hal yang paling utama. Inilah tips meredakan stres di masa pandemi COVID-19. Tips yang pertama, mengatur jadwal. Menjadwalkan ulang kegiatan sehari-hari dengan beristirahat yang cukup setelah bekerja. Hibur diri dengan meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang kita sukai. Mengaji kitab suci Al-Quran, berdoa, menonton atau membaca berita, membaca novel, atau bermain game. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah mendengarkan musik dan berselancar di media sosial yang dapat membantu mengurangi stres. Bekerja dalam waktu yang lama dapat menyebabkan ketegangan mental dan kecemasan. Nah, di sini kita perlu banget untuk meluangkan waktu untuk bersantai dari kegiatan yang membosankan setiap harinya. Dengan mengobrol atau bersosialisasi bersama sahabat atau orang terdekat juga dapat membantu meningkatkan suasana hati. Tips yang kedua, tetap terinformasi, tapi jangan sampai kita terobsesi ya. Informasi memang sangat penting pada masa pandemi seperti saat ini. Tapi, pada masa pandemi tidak sedikit pula informasi yang tersebar adalah informasi yang keliru dan sensasional, sehingga membuat ketakutan dan perasaan menjadi tercekam. Filter dulu informasi yang baru kamu dapatkan ya. Selain itu, mulailah membatasi konsumsi berita, sebab pemantauan terus-menerus terhadap berita dan media sosial dapat dengan cepat berubah menjadi kompulsif dan kontraproduktif. Konsumsi berita dengan tema virus COVID-19 dalam porsi berlebih justru dapat memicu kecemasan. Tips yang ketiga, tetap jaga komunikasi meski tidak dapat berjumpa. Menjaga jarak secara fisik tentu adalah sebuah tantangan. Terlebih, manusia adalah makhluk sosial. Rasa kesepian dapat memperburuk kecemasan dan depresi, bahkan berdampak pada kesehatan fisik. Itulah mengapa penting menjadikan prioritas untuk tetap berhubungan dengan teman dan keluarga. Manfaatkan video call sebagai solusi untuk bertatap muka. Media sosial bisa menjadi alat yang sangat ampuh, tidak hanya untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan kenalan, tapi juga untuk merasa terhubung dalam arti yang lebih besar dengan komunitas, negara, bahkan dunia kita. Ini mengingatkan bahwa kita tidak sendirian. Pastikan menghindari konten media sosial yang akan membuat Anda cemas. Tips yang keempat, membentuk emosi positif dan mengubah cara berpikir menjadi lebih positif. Tarik nafas, relaksasi tubuh, berjemur, dan berolahraga ringan. Ini merupakan waktu yang tepat untuk kita memulai melatih pernafasan. Mulai dengan mencari tempat yang tenang,
untuk berbaring. Berlatih bernafas relaksasi selama 20 hingga 30 menit setiap hari dapat mengurangi tingkat kecemasan dan meningkatkan kondisi ketenangan dalam tubuh kita. Yang terakhir nih, fokus berbuat kebaikan. Rasa cemas dan stres selama pandemi COVID-19 juga dapat diminimalisir dengan berfokus berbuat kebaikan. Dalam menghadapi dan menangani situasi seperti saat ini, memang diperlukan sikap gotong royong dan saling membantu antar sesama agar masalah dapat segera terselesaikan. Membantu orang lain dapat membuat diri kita menjadi lebih baik karena merasa bermanfaat untuk orang lain. Mendonasikan masker atau makanan bagi orang yang membutuhkan adalah salah satu cara yang bisa Anda lakukan. Bahkan, Anda juga bisa melakukan hal baik dengan berbagi informasi yang baik, benar, dan bermanfaat melalui media sosial. Hidup memang tidak selalu indah dan berjalan seperti apa yang kita inginkan. Mungkin kita lelah, atau mungkin kita merasa jatuh. Mungkin pula kita merasa hampa. Mungkin kita juga merasa hidup tanpa tujuan. Mungkin kita merasa tak mampu. Nah, semua orang pasti pernah merasakan masa itu. Namun, tidak semua orang mampu melewati masa itu. Semoga dengan tips dari saya bisa membantu kamu untuk meredakan masalah stres yang kamu alami. Lindungi diri, keluarga, teman-teman, orang tersayang dari tekanan atau stres akibat virus COVID-19. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.